Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Masjid di Jember, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dari kelompok 6, semester 2. Kami bersama-sama membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Kepadanya yang terhormat. Sebelum masuk ke inti pembahasan dari video ini, saya selaku pengisi suara akan memperkenalkan satu persatu anggota-anggota kelompok 6 yang berisikan 6 anggota yang tentunya saling bekerja sama dan ikut serta dalam mengisi materi pada video yang berjudul Pentingnya Hukum Pidana bagi Masyarakat. Keenam anggota ini terdiri dari 3 anggota laki-laki dan 3 anggota perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Esanul Al-Fatani, NIM 2121020200 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang definisi hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana yaitu salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis hukum yang berlaku di Indonesia ada bermacam-macam tergantung dari dasar pembagiannya. Namun secara umum, jenis hukum di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum publik mengacu pada hukum yang mengatur hubungan antara setiap warganya dengan negara. Hukum ini bersifat menyeluruh dan berlaku pada setiap warga negara. Sedangkan hukum privat yaitu kebalikannya. Hukum ini mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara satu orang dengan orang lainnya dan menyangkut kepentingan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah, NIM 212102020066. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang asas, yaitu asas legalitas. Asas legalitas ialah tiada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan atau pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas teritorialitas atau wilayah, yaitu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan. Berikutnya, asas nasional aktif, yaitu asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Asas nasional aktif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar Indonesia. Asas nasional pasif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNA atau WNI yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas universalitas, yaitu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar negeri wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang asas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Musharrafah dengan NIM 212102020048.
seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir, yakni bersumber dari hukum adat. Pada daerah tertentu, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jairani Riana Mustafa dengan NIM 212102020054 akan menjelaskan tujuan hukum pidana bagi masyarakat, yang mana hukum pidana sangat penting dalam menjaga ketentraman masyarakat. Hukum pidana mencapai tujuannya yang sudah tertera dalam hukuman. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat, yang mana hukum pidana melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Dan juga hukum pidana ada secara fungsi ya. Hukum pidana secara fungsi yaitu salah satunya ialah terciptanya sesuatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, dan berkeadilan. Dan juga berikut ialah fungsi hukum pidana yang ada pada penjelasan berikut, yaitu yang pertama, membuat jera pelaku kejahatan, yang mana tujuannya hukum pidana tersebut yaitu untuk membuat jera orang-orang yang memperlakukan kejahatan. Selain itu, hukum pidana yang dapat membatasi gerak seseorang pernah melakukan kejahatan. Jadi ialah fungsi hukum yang pertama. Yang kedua ialah melindungi kepentingan bersama, yang mana setiap manusia pasti membutuhkan perlindungan terhadap sesama manusianya. Dan juga hukum pidana juga untuk memberikan perlindungan terhadap sesama manusia, begitu. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Itulah fungsi yang nomor 2. Dan fungsi yang nomor 3 ialah mencegah terjadinya konflik, yang mana tujuan hukum pidana ialah mencegah gejala-gejala sosial yang tidak sehat, yang mana hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama, jadi agar keadilan sosial dapat terwujud. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar terciptanya ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik, yang mana harus berkeadilan, yang sudah tertera pada sila kelima, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai tujuan hukum pidana. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muad Aluri dengan NIM 2111020043. Di sini saya akan menjelaskan tujuan hukum menurut para ahli. Tujuan hukum menurut Mukhtar Kusumajaya adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Hal itu akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang cenderung lebih teratur. Selain itu, menurut beliau tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga zaman. Melihat tujuan yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumajaya, maka dapat disimpulkan bahwa hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat agar dapat mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang tertib dan juga menciptakan keadilan. Maka dari itu, masyarakat harus bisa memahami hal ini. Dalam artian masyarakat harus paham dan mengerti agar manfaat dari hukum tersebut dapat terwujud, sehingga keadilan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat dan juga ketertiban yang diinginkan
dapat diwujudkan secara maksimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertegas lagi bahwasanya keberadaan hukum pidana itu sangatlah penting dalam tatanan hidup masyarakat. Dikarenakan hukum pidana itu mengatur banyak sekali tindak kriminal yang dapat merugikan banyak orang, yang itu merupakan salah satu dari tujuan adanya hukum pidana di kalangan masyarakat. Tak dapat ditolak kenyataannya bahwa manusia memiliki sifat tamak yang bisa berbuat dan berkehendak sesuai keinginan hatinya. Jika keinginan dan kemauan tersebut tidak dibatasi, bisa saja manusia tersebut menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan sifat semacam ini juga bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Itulah sebabnya mengapa hukum pidana maupun jenis lainnya diciptakan. Salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia supaya tidak berbuat seenak hatinya. Bukan hanya itu saja, hukum juga bertujuan agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan hukum itu harus disupremasi, ditinggikan, karena hukum pada saat ini itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh semua umat, terutama masyarakat Indonesia. Karena hukum pada saat ini itu lebih memihak kepada golongan atas dan menekankan golongan bawah, atau bisa disebut oleh kebanyakan orang dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebelum itu, apa sih supremasi hukum itu? Supremasi hukum ialah bentuk upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum, sehingga terciptalah suatu keadilan. Nah, setelah hukum itu disupremasikan, maka dalam upaya penegakan hukum nantinya akan sangat mudah. Juga dalam menjadikannya hukum sebagai suatu aturan yang itu sangat penting bagi masyarakat akan segera terwujud. Sekian. Sesuai judul, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pentingnya hukum pidana bagi masyarakat itu apa? Yakni pentingnya ini. Salah satunya untuk apa? Untuk membatasi ruang gerak manusia supaya tidak berbuat seenak hatinya. Sehingga ketika ruang batas gerak manusia itu dibatasi, maka tindak kriminal di situ perlahan-lahan akan berkurang. Juga hukum juga itu bertujuan agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang itu aman, tentram, dan adil bagi seluruh masyarakat yang itu terkena hukum pidana, atau seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan menjunjung tinggi nilai keadilan. Mungkin cukup sekian dari video ini. Saya perwakilan dari kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang itu kurang berkenan dan apabila ada materi yang itu kurang lengkap, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.